Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, ada satu sikap yang luhur ketika seseorang itu ditimpa satu musibah, yaitu sikap sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran apa itu sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah menimpa mereka, maka mereka mengatakan dengan sepenuh hatinya bahwa kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita satu doa. Dikala kita kena musibah, doa yang penuh harap. Mudah-mudahan apapun yang hilang dari sisi kita, apa yang hilang dari pandangan kita, dari hadapan kita, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ummu Salamah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha illa ajarahullahu ta'ala fi musibati wa ahlafa lahu khairan minha. Tidaklah seorang muslim yang ketika ditimpa satu musibah kemudian dia berucap seperti yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Dia berucap bahwa kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berdoa dengan doa itu, ya Allah, berilah kami pahala dari musibahku dan gantilah aku yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah SAW, kecuali Allah akan memberi pahala dari musibahnya dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ikhwah fillah, Ummu Salamah kemudian dia bercerita, falamma tufiya Abu Salamah qultu kama amarni Rasulullah SAW fa'ahlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, Abu Salamah adalah suami dari Ummu Salamah ini, dia meninggal. Maka kemudian Ummu Salamah dia berucap, dia berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ini doa yang dibaca Ummu Salamah seperti yang Rasul ajarkan kepadanya. Fa ahlafallahu li khairan minhu Rasulullah SAW. Kata Ummu Salamah, maka kemudian Allah menggantiku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Ikhwah fillah, bagi Ummu Salamah, Abu Salamah adalah seorang suami yang luar biasa, seorang suami yang dibanggakan, seorang suami yang patut untuk dibanggakan oleh sang istrinya. Bagaimana tidak? Abu Salamah adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam pada Rasulullah SAW, termasuk as-sabiqunal awwalun. Abu Salamah juga termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Madinah. Bahkan dia adalah termasuk orang yang dipilih Rasulullah SAW untuk menjadi wali kota Madinah pada tahun 2 Hijriah. Abu Salamah adalah termasuk di antara 314 orang yang ikut perang Badar, yang memenangkan perang Badar pada saat itu. Abu Salamah adalah termasuk salah seorang yang ikut perang Uhud. Bahkan dia luka yang sangat parah di pundaknya karena perang Uhud itu. Namun alhamdulillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, luka itu sembuh. Tetapi kemudian 2 bulan kemudian setelah kesembuhannya, Rasulullah SAW mendengar satu berita bahwa Bani As'ad akan menyerang kota Madinah.
Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil Abu Salamah untuk menyelesaikan dan menghadapi dari Bani As'ad ini yang hendak menyerang kota Madinah. Dan ia dibersamai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'ad bin Waqqas. Dan alhamdulillah dari tugas Rasulullah ini, dia berhasil memenangkannya untuk menghadapi dari Bani Sa'ad ini. Dan bahkan dari kemenangannya inilah kemudian mengembalikan citra kaum muslimin pada saat itu. Karena saat itu umat Islam telah jatuh dengan kekalahnya di perang Uhud. Tapi kemudian ketika kemenangannya menghadapi Bani Sa'ad inilah kemudian mengalihkan citra kaum muslimin pada saat itu. Ikhwah fillah. Tapi setelah ketika ditugaskan inilah kemudian Abu Salamah kena luka yang parah juga di pundaknya. Dan inilah kemudian mengantarkan dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tahun 4 Hijriah. Bahkan ketika itu di saat sakit yang luar biasa itulah Rasulullah mendampinginya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, bahkan Rasulullah ketika mendoakannya, dia takbir sampai 7 kali. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampai 7 kali?" Maka Rasulullah mengatakan, bukan hanya 7 kali untuk Abu Salamah, 1000 kali pun pantas untuk Abu Salamah. Ikhwah fillah, begitu luar biasanya Abu Salamah di mata Rasulullah SAW. Makanya pantas sekali bahwa bagi Ummu Salamah dia adalah seorang suami yang luar biasa, suami yang dibanggakan oleh istrinya. Ikhwah fillah, ketika itulah kemudian Ummu Salamah dia berucap, dia berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah kepadanya, yaitu dia dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Maka kata Ummu Salamah, ketika habis masa iddah itulah kemudian fa ahlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika habis masa iddahnya kemudian Allah menggantikan dengan orang yang lebih baik dari Ummu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah melamar Ummu Salamah. Ikhwah fillah, maka kesimpulannya adalah kesabaran, doa dan tawakal insya Allah akan mengantarkan kepada sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.